Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, Rasulullah SAW begitu banyak memberikan contoh teladan bagi para pengikutnya. Tidak terkecuali dalam urusan berumah tangga. Kalian semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemerintah adalah pemimpin, suami adalah pemimpin terhadap keluarganya. Istri adalah pemimpin atas rumah, suami dan anaknya. Hadis riwayat Bukhari. Menjadi seorang pemimpin memang tidak mudah. Besarnya tanggung jawab atas apa yang kita pimpin tentu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruk anggota keluarga yang kita pimpin, semua bergantung pada cara kita dalam memimpin. Namun Rasul telah begitu banyak memberikan contoh yang bisa kita teladani untuk bisa menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik dan ideal. Sahabat yang dicintai Allah, begitulah kita seharusnya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami harus mampu untuk menjadi yang terbaik ya bagi anggota keluarga. Termasuk ketika kita ini menjadi seorang suami ya. Kalau kita lihat bagaimana di sini seorang suami ya senantiasa mengarahkan keluarganya baik istri ataupun anaknya untuk mengingatkan terus, ayo kita berangkat ke masjid, ayo kita menikmati ibadah di sini. Luar biasa. Dan punya kekuatan khusus lah kalau saya bilang ya untuk bisa mampu menjadi suami yang baik ketika melaksanakan aktivitas ibadah di sini ini. Dan saya teringat dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kita diminta untuk memperlakukan para istri itu dengan baik. Seperti kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mampu menjalin kerjasama yang baik antara beliau dan istrinya, sehingga rumah tangganya itu menjadi rumah tangga yang luar biasa. Sekarang ini menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Rasul SAW mampu memberikan yang terbaik, mampu menjalin hubungan yang baik, romantisme yang baik antara beliau dengan istri beliau. Ada beberapa cerita ya, yang mungkin ini hanya sebagian kecil saja dari cerita romantisme kehidupan Nabi SAW dengan istri beliau. Di rumah ketika beberapa sahabat, salah satunya Urwah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ini diabadikan dalam beberapa hadis sahih ya, bertanya bagaimana kehidupan Nabi SAW di rumah, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasul SAW di rumah Masya Allah seperti manusia biasa saja. Beliau membantu pekerjaan istrinya, beliau menambal pakaian, beliau mengambil air, beliau juga membersihkan lantai, beliau membantu pekerjaan istrinya. Sahabat yang dicintai Allah, ini merupakan satu motivasi tersendiri buat kita juga gitu. Sebagai seorang suami, kadang-kadang kita ini merasa kalau kita ini sudah mencari nafkah. Memang istri memiliki tanggung jawab terhadap rumah, tetapi jangan dikira gitu bahwa kita ini ketika pulang ke rumah menjadi raja. Nilai kebaikannya banyak. Satu, ketika kita bantu pekerjaan istri kita, maka itu merupakan bahagian daripada sedekah. Yang kedua, disitulah sarana kita untuk membina romantisme. Yang ketiga, bagaimana anak-anak kita melihat bahwa ayahnya saat itu mampu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Yang kedua, bagaimana Nabi SAW dulu juga mampu untuk bersabar terhadap segala sesuatu yang terjadi di rumah. Pernah satu saat ketika para sahabat datang, tiba-tiba ada suara piring pecah di belakang. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan Nabi ke belakang lalu marah-marah dan lain sebagainya, tidak. Tapi Nabi dengan senyuman mengatakan kepada para sahabatnya, ibundamu sedang lelah. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan semua cerita dari Nabi yang ini hanya sekelumit, sekali lagi sekelumit saja. Cerita bagaimana romantisme Nabi SAW dalam kehidupan ini mampu memotivasi kehidupan kita, mampu memotivasi keluarga kita, sehingga setelah ini keluarga kita menjadi lebih berwarna dengan bunga-bunga romantisme yang kita ambil dari sejarah Nabi SAW. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, mencari nafkah untuk keluarga adalah kewajiban utama seorang suami. Namun padatnya rutinitas dalam dunia kerja tidak serta-merta bisa menjadikan seorang suami lepas dalam urusan rumah tangga. Jika dengan membantu pekerjaan rumah tangga istri bisa menjadi salah satu ladang sedekah, mengapa kita sebagai suami
tidak melakukannya dengan keikhlasan. Rasulullah sendiri tidak pernah merasa malu turun tangan membantu istri yang sedang sibuk dalam rumah beliau. Contoh teladan dari Rasul itulah yang seharusnya juga bisa menjadi motivasi dalam diri kita untuk ikut meringankan beban istri dalam mengatur rumah. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Maha Adil. Bahkan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi setiap tetes keringat seorang suami yang bekerja untuk keluarganya. Dari riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, "1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." Sahabat yang dicintai Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan potret ideal sebagai seorang kepala rumah tangga, ya. Karena beliau sudah mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku. Artinya beliau potret sejati dari seorang suami ideal, pemimpin rumah tangga ideal, ayah ideal, ya. Dan termasuk Nabi SAW memberikan batasan, kalau kamu ingin menjadi orang yang paling baik, maka poin utamanya adalah kamu harus menjadi orang paling baik dulu untuk keluargamu. Jadi kalau kita ingin ditanyakan kita ini lelaki baik atau tidak, tanya saja, ya, tanya saja kepada siapa? Tanya kepada keluarga kita. Kita termasuk orang yang baik tidak menurut keluarga kita? Kalau keluarga kita bilang bahwa kita ini orang yang paling baik, maka insya Allah kita termasuk bahagian orang yang baik. Dan sahabat yang dicintai Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah mengajarkan kepada kita menjadi lelaki yang baik, ideal, ya, pemimpin rumah tangga yang ideal. Ada beberapa hal. Beliau senantiasa mengajarkan kepada kita sebagai pemimpin rumah tangga untuk senantiasa berdoa. Dan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah salah satu doa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang diminta agar kita lisan dari para pemimpin rumah tangga ini tidak pernah kering untuk bisa membacakan doa ini terus-menerus untuk keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik, keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah pemimpin ini yang soleh dulu. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita awal orang yang soleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar. Kita sebagai pemimpin ini butuh sekali banyak jalan keluar dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkannya? Dengan memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kepala rumah tangga kok nilai ketakwaannya kalah dengan anggotanya. Waduh, ini akan berat untuk bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang ideal. Yang ketiga, ini juga tidak kalah penting. Jadilah motivator untuk keluarga kita. Bagaimana motivator itu? Kita yang harus mengawali untuk melakukan perbuatan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan itu, akan disayangi orang, akan disayangi seorang suami oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia mampu bangun di sepertiga malam, lalu dia mengambil air wudhu, lalu dia sholat 2 rakaat. Orang yang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mampu memberikan motivasi. Bahkan ketika Ramadan pun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menegaskan ahya lailah wa aiqadha ahlah. Beliau memotivasi keluarganya. Karena memang kepala rumah tangga itu harus mampu memotivasi. Tanya istrinya, sudah berapa juz hari ini? Tanya anaknya, sudah bisa sampai di mana? Ya, dari sejarah-sejarah para nabi, lalu bagaimana ngajinya, lalu bagaimana ibadah-ibadah yang lain. Orang tua harus begitu supaya apa? Keluarganya termotivasi. Kalau orang tuanya diam saja, atau bahkan nauzubillah min dzalik, pikirannya hanya uang saja, aduh, ya tidak bisa menjadi pemimpin ideal dalam kacamata Islam, ya. Yang terakhir, sahabat yang dicintai Allah, bagaimana dia senantiasa mampu untuk mengutamakan rezeki yang halal untuk dibawa ke dalam rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki yang punya kekuatan dibanding dengan wanita, yang lebih tinggi kekuatannya, maka dia yang harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga. Tapi nafkahnya bukan sembarang nafkah, harus yang halalan thayyibah.
nafkah yang halal, nafkah yang baik. Ingat, setiap pulang ke rumah dengan membawa rezeki dalam benak pikiran kita sebagai kepala rumah tangga, apakah yang aku bawa ke rumah ini halal atau tercampur dengan yang haram atau tercampur dengan yang syubhat. Jangan sampai pernah memasukkan sedikit pun yang haram ke dalam rumah kita, karena itu yang akan membuat kita menjadi lebih berat dalam membina rumah tangga kita. Apa yang haram itu? Tapi kalau kita masukkan yang halal, maka itu yang akan memudahkan kita untuk menjadi pemimpin yang baik di rumah tangga kita, sekaligus memudahkan keluarga kita untuk menjadi keluarga surga, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, tentu kita tahu bahwa istri diciptakan dari tulang rusuk seorang suami. Rasulullah SAW pun menggambarkan bagaimana cara beliau menegur istrinya jika melakukan kesalahan. Beliau selalu menegur dengan kata-kata yang lembut tanpa pernah menyakiti perasaan hati sang istri. Karena tulang rusuk akan patah jika diluruskan dengan paksa, tapi akan terus membengkok jika dibiarkan. Maka ketika istri melakukan sebuah kesalahan, hendaklah seorang suami menegurnya dengan baik, dengan perkataan yang lembut. Dari hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ingat, berilah nasihat yang baik-baik kepada istri kalian. Sungguh mereka memerlukan perlindungan kalian. Sedikit pun kalian tidak boleh berbuat kejam terhadap mereka, kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." Besarnya tanggung jawab seorang suami dan ayah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu bisa menjadi semangat bagi kita untuk senantiasa mengajak keluarganya dalam mematuhi perintah-perintah Allah. Anak merupakan investasi dunia dan akhirat bagi orang tua. Doa seorang anak ketika kita sudah meninggal dunia bisa membuat kubur kita menjadi lapang. Doa seorang anak yang soleh bahkan mampu mengangkat kita dari panasnya api neraka. Namun untuk menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tentu perlu proses dan perjuangan. Pendidikan agama yang kuat menjadi tanggung jawab orang tua, khususnya bagi seorang ayah. Seorang anak pasti mengikuti dan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Saat kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat dan beribadah, maka kita juga harus mampu menjadi contoh bagi mereka. Sahabat yang dicintai Allah, membawa anak untuk melaksanakan aktivitas ibadah mungkin bagi seorang ayah bukan perkara yang ringan ya. Pasti merupakan perkara yang butuh tenaga tersendiri gitu. Tapi beginilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana dulu Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita sebagai seorang ayah untuk mendidik putra dan putrinya, untuk mendidik anak-anak gitu. Mendidik dalam berbagai hal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kita diminta untuk memerintahkan anak-anak kita sholat ya di usia 7 tahun. Nah, artinya kan pendidikan nih yang berkaitan dengan ibadah. Jadi dari kecil itu anak sudah harus dilatih ibadah. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan adab. Bagaimana ketika ada salah seorang anak makan gitu ya, namanya anak kecil kan makan sana, makan sini, makan sana. Maka Nabi mengatakan, ya gulam samillah, wahai anak kecil, kalau kamu ingin makan, baca bismillah. Kul mimma yalik, kamu makan yang paling dekat. Kul biyaminik, kamu makan dengan tangan kanan. Artinya Nabi sejak kecil, walaupun itu anak, bukan langsung dikatakan bahwa ini kan anak kecil, dia biarkan saja polanya begitu, tidak. Tapi diajarkan bagaimana caranya. Baca bismillah, baca bismillah ketika dia makan. Makan dengan tangan kanan, ya, makan dengan tangan kanan. Lalu setelah itu apa lagi? Makan dengan yang dekat, jadi tidak asal ambil dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk bahagian yang senantiasa peduli dengan anak-anak, ya, peduli dengan anak-anak kita. Termasuk bahagian yang paling utama adalah seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, peduli berkaitan dengan masalah pendidikan agamanya. Hati-hati, anak dia mampu menjadi pendorong kita untuk bisa masuk ke dalam surga yang paling tinggi, tapi anak juga bisa membuang kita jauh ke neraka jahanam, sebab karena satu, bagaimana kita mampu memberikan pendidikan terbaik untuk dirinya. Dan inilah poros surga.
Keteladanan Rasulullah SAW dalam memimpin keluarga tentu bisa membuat kita sebagai suami semakin termotivasi untuk membimbing anggota keluarga menuju kebaikan. Bahkan contoh keteladanan seorang ayah juga bisa kita ambil dari cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun rasa cintanya kepada sang anak, yaitu Nabi Ismail, tidak mampu mengalahkan cinta beliau kepada Allah. Sebelum melaksanakan perintah untuk menyembelih anak tercintanya, Nabi Ibrahim alaihissalam lebih dulu berdiskusi dengan sang anak. Itulah salah satu contoh wujud cinta seorang ayah terhadap anaknya. Pada zaman sekarang ini, mungkin saking cintanya kita kepada anak, tidak jarang kita malah terlalu memanjakannya. Bahkan untuk menutur kesalahan sang anak, kita menilai bahwa apa yang dilakukan anak kita itu adalah benar. Karena tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga itulah, seorang suami harus berhati-hati dalam mendidik anak. Karena kelak seorang pemimpin akan mempertanggungjawabkan atas setiap apa yang dipimpinnya. Memberi nafkah yang layak dan halal sudah menjadi tanggung jawab mutlak seorang suami. Sementara seorang istri wajib menjaga harta suami, anak-anaknya, dan kehormatan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi setiap tanggung jawab sesuai dengan kemampuan setiap hambanya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 6. Lelaki qawwamuna, ya, ar-rijalu qawwamuna, lelaki lebih tinggi derajatnya dibandingkan wanita. Wanita tugasnya di rumah, lelaki tugasnya di luar. Nah, dari sini kita bisa melihat sahabat yang dicintai Allah, boleh atau tidak seorang wanita bekerja di luar. Kalau untuk mencari nafkah, kalau tidak dalam keadaan terdesak sekali, maka nafkah yang memiliki kewajiban untuk mencari adalah suami. Sahabat yang dicintai Allah, kali ini Ustadz Arifin Nugroho akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang telah masuk melalui medsos kami, yakni melalui Instagram dan Facebook kami. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah baru beli multivitamin ya, karena di sini terkadang berbeda dari segi cuaca, jadi kita butuh tambahan multivitamin. Ini kebetulan juga pas ada pertanyaan nih, karena tadi saya ke dalam, di sini rata-rata yang melakukan transaksi atau jual beli kan laki-laki semuanya ya. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan masalah pekerjaan. Ya, intinya panjang sekali ini. Ya, saya bacakan saja bagaimana hukum seorang istri bekerja. Apakah suami memperbolehkan ataukah suami berhak untuk melarangnya? Sahabat yang dicintai Allah, laki-laki dan wanita punya hak yang sama dan punya kewajiban yang sama di dalam Islam ya. Tentu di antara mereka dibedakan dari segi fitrahnya. Lelaki qawwamuna, ya, ar-rijalu qawwamuna, lelaki lebih tinggi derajatnya ya, lelaki lebih punya beban lebih tinggi lagi dibandingkan wanita. Wanita tugasnya di rumah, lelaki tugasnya di luar. Nah, dari sini kita bisa melihat sahabat yang dicintai Allah, boleh atau tidak seorang wanita bekerja di luar itu dilihat. Satu, diperbolehkan kalau sesuai syarat. Dan tidak diperbolehkan kalau tidak sesuai dengan syarat. Apa saja? Di antara syarat-syaratnya satu, dia sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang wanita. Ya, fitrahnya sebagai seorang wanita itu apa? Mungkin mengajar, ya, mungkin menjahit, mungkin apa. Jangan sesuai fitrah lelaki yang butuh fisik, mengeluh kerja-kerja di tempat-tempat yang tidak menghormati dia sebagai seorang wanita, tidak diperbolehkan. Yang kedua, dia tetap menjaga auratnya. Jangan sampai ketika dia keluar bekerja auratnya karena satu dua hal dia tidak mampu untuk tutup dengan sempurna, alasan tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tidak ikhtilat, tidak bercampur dengan lelaki yang membuat dia akhirnya menimbulkan berbagai macam bentuk dosa. Yang keempat, tentunya dia juga harus
mendapatkan izin dari suaminya. Ini suaminya mengizinkan atau tidak? Kalau suaminya tidak mengizinkan, ingat tempat utama dia adalah di rumah, maka dia harus banyak di rumah ya. Dan tambahan juga mungkin terakhir, tujuan dia bekerja itu bukan untuk mencari nafkah, karena nafkah itu utamanya ada di seorang lelaki. Tapi tujuannya mungkin satu, untuk mengabdikan diri. Mungkin karena ingin mengajar, dia punya ilmu, atau sekedar untuk berkarya ya, untuk bangsa, untuk umat dan lain sebagainya. Kalau untuk mencari nafkah, kalau tidak dalam keadaan terdesak sekali, maka nafkah yang memiliki kewajiban untuk mencari adalah suami. Dan inilah poros syariah. Sahabat yang dicintai Allah, inilah akhir kebersamaan kita. Fitrah seorang suami adalah memberi nafkah dan menjadi pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Semoga kita para suami bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.